Baik Bang, sebelumnya selamat siang. Kami dari kampus dari STT Gemi Bandar Baru. Di sini kami ingin mewawancari Abang, tapi sebelumnya kami akan perkenalan diri dulu. Nama saya Chandra Lumban Tobing dan ini rekan saya. Nama saya Lina Ramawati Manik, Bang. Nama saya Samuel Nasution, Bang. Baik Bang, kalau boleh tahu ini Abang namanya siapa? Peri, biasa panggil Baba. Bang. Ya. Oke baik Bang. Iya, jadi di sini kami akan mewawancarai Abang terkait pandangan masyarakat atau asumsi masyarakat yang melihat seseorang menggunakan tato, begitu Bang. Jadi sebelumnya kami boleh tahu bagaimana Abang kesehariannya di sini, atau sebelumnya Abang sebelum berjualan di sini bagaimana latar belakang Abang? Dulu background latar belakang dulu tamat sekolah. Waktu sekolah juga memang udah tertarik sama dunia pang kan. Begitu tamat sekolah SMA 2013 mulai cari relasi. Jumpa abang-abangan di Dr. Mansur dulu, depan rumah sakit. Situ awal mula, mulai dari situ udah terus bersimpung sampai 2017 itu. Jadi Bang, sini kami mau bertanya, itu yang pertama, sudah sejak kapan Abang memiliki tato atau berpikiran untuk membuat tato di tubuh Abang? Kepikiran dari mulai sekolah, udah kepikiran. Baru tamat sekolah, nah itu nggak lama itu, 1 minggu siap ujian, udah langsung pasang tato. 1 minggu setelah ujian. Kemudian alasan awal Abang itu memiliki atau untuk membuat tato itu apa begitu? Yang pertama kali itu sebenarnya ekspresi kebebasan ya, untuk kebebasan kita, bahwasannya kita bebas, punya hak tentang diri kita sendiri, pribadi ya, badan kita. Yang kedua faktor rata-rata sih keluarga ya, cekcok keluarga yang nggak ada habisnya itu. Kita membuktikan bahwa orang tua ini anakmu mengekspresikan kebebasannya, yang apa kita bilang ya, kalau kasarnya apa ya, nggak peduli lagi lah tentang orang tua, nah, gitulah istilahnya. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya kan, bagaimana tanggapan keluarga Abang ketika melihat situasi badan Abang bertato gitu? Oh, yang jelas marah ya, pastilah kan. Mana ada orang tua yang nggak marah? Mau apapun agama kita udah pasti marah pasti orang tua. Sempat jadi apa juga itu, perselisihan lah, antara udah jangan ditambah lagi, tapi akhirnya nambah lagi. Udah jangan ditambah lagi, akhirnya nambah lagi. Sering jadi perselisihan antara itu. Tapi sekarang udah orang tua udah mulai menerima. Baik Bang, apakah Abang pernah mendengar tanggapan atau pandangan negatif dari orang-orang terdekat, baik pun dalam sekeliling Abang ketika melihat situasi Abang seperti ini? Dulu awal dulu tahun 2013 dulu itu banyak lah. Kalau orang nengok kita kayak apa ya, punya pandangan beda gitu, nggak kayak nengok orang biasa dulu. Kalau sekarang udah biasa aja. Bagaimana tanggapan orang-orang ketika Abang pergi ibadah tentang tato yang ada di tubuh Abang, Bang? Masalah ibadah nggak ada masalah sih, orang nggak pernah mempertanyakan, kenapa kamu sholat, karena kamu tato, nggak pernah mempertanyakan. Cuman sedikit pandangan berbeda aja, gitu aja. Bagaimana respon Abang terhadap pandangan atau tanggapan orang-orang yang seperti itu, Bang? Itu udah kita pikirkan dari sebelum kita buat dah. Jadi sebenarnya kalau kita membuat tato ini, apalagi sampai luar, bagian luar nampak, itu ada dua yang kita pikirkan. Kita nggak peduli tentang orang lain. Yang satu lagi, kita harus siap bekerja wira swasta, nggak bergantung ke perusahaan lain, karena susah bertato diterima kerja kan. Jadi
dua itu aja sih. Kalau kita membuat tato kita harus siap. Antara respon orang lain ke kita itu negatif, kita harus sudah siap. Nggak usah kita pikirkan itu. Jadi kan Bang, tadi Abang bilang dulu sewaktu Abang baru memakai tato begitu kan Bang, orang-orang seperti memandang beda begitu kan Bang. Kalau boleh kami tahu, itu salah satu atau pandangan atau omongannya itu seperti apa begitu Bang? Pernah dulu ya kan, ini cerita dulu lah ini ya, waktu di SPBU tuh di galon isi minyak berdua itu sama abang-abangan yang jelas itu udah nggak ada tempat lagi sih kita bilang, udah semua udah nggak ada tempat lagi. Jadi ada dua laki-laki lajang, sumuran abang itu juga, abang-abangan itu tadi. Dia nengokinya apa ya, ya namanya biasalah orang Medan ya kan, kayak apa nih orang apa ini gitulah, mungkin pandangan abang saya tadi apa abangannya, sempet jadi cekcok situ juga, ditegur juga sama abang, nah mata kolek kayak gitu, sempet juga kayak gitu kan. Tapi aku melihatnya di situ, aku bisa ngambil kesimpulan dua sisi sih. Yang pertama negatif, ini orang nggak bener nih begini. Yang kedua dia apa ya, keren kali ini orang, gitu gimana gitu nyebutinnya. Ada dua tanggapan situ, positif dan negatif. Kalau aku nganggapnya situ, tapi kalau aku yang lebih beranggapan lagi orang-orang ke positifnya sih sekarang. Soalnya kalau negatif itu balik lagi ke orang-orang tua dulu. Kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak ada berpikiran negatifnya, nggak ada. Itu salah satu yang pernah saya alami dulu. Kalau masalah ngomong-ngomong orang tua, ngapain bertato, wudhu nggak sholat, wudhu nggak sah itu, sholat juga nggak sah, itu udah banyak lah udah sering. Itu hal biasa itu istilahnya, tergantung kita menyikapinya lah. Baru kan Bang, tadi kan pandangan negatif orang tentang Abang. Nah jadi pertanyaannya, apa yang Abang lakukan atau bagaimana yang reaksi Abang atau yang Abang lakukan lah begitu karena orang memandang Abang bertato? Apakah ada yang Abang melakukan menyembunyikan atau bagaimana begitu Bang? Nggak ada sih, kalau aku nggak ada sih. Aku nganggap karena dari awal juga konsekuensinya udah kita tanggung kan, udah kita siapkan, jadi aku anggapnya udah nggak ada. Istilahnya kalau ada pun orang yang menganggap negatif, ya udah nggak masalah, itu urusan dia bukan urusan aku kan. Dia yang bermasalah sama aku, bukan aku yang bermasalah sama dia kan gitu. Kalau itu nggak ada. Berarti walaupun masyarakat atau orang-orang memandang Abang negatif, Abang tidak pernah kayak menutupi tato Abang di memakai baju tangan panjang atau memakai pakaian yang tertutup begitu Bang? Enggak. Dulu pacaran juga nggak pernah pakai. Aksesoris juga pakai lancar, apa istilahnya, sengaja kita tunjukkan ini begini bentuknya, begini adanya. Jadi kalau dia nerima kita lanjutkan, kalau enggak ya udah selesai. Jadi nggak ada yang tutupi lah, apa adanya aja. Jadi kalau boleh tahu, selain di tangan, di mana lagi ya Bang bikin tato gitu Bang? Di sini ada, di sini ada. Oh berarti di tangan ada, Di sini ada, lengan ada, atas ada, di dada ada begitu. Oh berarti itu juga bisa bilang lumayan banyak gitu ya Bang? Lumayan lah. Jadi terakhir nih Bang, jika nanti Abang berhadapan dengan masyarakat, kita katakan masyarakat seperti orang tua yang masih memiliki pemikiran lama, pemikiran kolot begitu kan Bang, dan mereka berasumsi atau berkomentar kepada Abang langsung dengan hal yang negatif, apa yang ingin Abang katakan kepada masyarakat tersebut? Nggak ada ya, karena kalau kita ada dua sisi nih, kita ambil dari mana nih, tentang dunia atau agama. Kalau dari agama udah jelas salah nih, nggak bisa, nggak ada pembenaran di situ kan itu. Tapi kalau misalnya dari dunia, ya apa setan lah sama kau, fuck lah, ini urusanku, hidupku, kau ikut campur gitu. Kalau dunia ya, itu kalau agama udah jelas salah. Berarti bisa dibilang itu kebebasan Abang lah begitu kan, karena tidak bisa orang lain mencampuri begitu. Oke. Ada lagi. Oke, jadi sekian pertanyaan dari kami Bang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Abang udah memberikan waktu singkat kepada kami untuk mewawancarai. Ya Bang. Oke.
kayaknya tentang tato itu gambar-gambar yang memang aku nggak suka. Memang nggak suka karena ada, maksudnya tato itu kan ya itu sama orang-orang yang nakal biasanya. Tapi kalau sekarang udah model ya memang ada juga untuk kecantikan gitu kan, tato itu. Jadi tapi kalau dari segi apanya, banyak seperti preman-preman itu bertato-tato, aku pun takut juga. Iya, takut juga karena sama anak-anak pun suka aku bilang itu banyak tatonya, takut kita ya kena. Iya mak, gitu. Jadi tapi kalau kita lihat dari segi kecantikan lagi ngetren juga ya kan, tato alis, tato ya memang ya seperti artis-artis itu gitu yang mereka berduit. Kalau kita pas-pasan gitulah dek kalau menurutku orang yang bertato itu. Tapi dari segi negatifnya itu tadi, banyak yang memang kayak orang nakal gitu tato itu, tapi nggak semua, tidak semua. Ada positif, ada negatif. Karena tato itu sebagian daripada seni lukis, bagian seni lah. Dan tidak semua orang yang bertato itu dikategorikan dengan orang yang jahat. Karena memang seperti anak saya sendiri, dia bertato, tapi memang seni dia khusus melukis-lukis tato. Begitu dia tidak, memang badannya bertato, tapi dia tidak menunjukkan bagian badan yang bertato. Seperti misalnya kaki atau tangan atau wajah seperti kebanyakan yang kita lihat. Dia bagian tatonya tertutup, jadi tidak untuk dipamer-pamer gitu. Ya, menurut saya itu tato merupakan sebuah karya seni dalam bisa bentuk gambar atau tulisan yang dicurahkan ke dalam kulit. Itu dia dicurah dalam bentuk tinta-tinta lah. Kalau tanggapanku, kalau dia yang suka di jalan-jalan ini ya memang nakal, seperti geng motor gitu, suka yang kutip-kutip, yang suka maki-maki orang itu, nampak kan di simpang. Saya nampak di simpang itu suka maki-maki orang. Aku tengok di sini karena setiap ini suka makan-makan gratis itu, mereka yang bertato-tato itu. Kadang-kadang sampai ngeluh, itu Bu makan nggak mau bayar. Makan Bu itu kayaknya pencuri gitu. Jadi dari segi negatif. Kalau dari positifnya itu tadi, memang lagi ngetren juga untuk bagi yang punya duit. Kalau untuk menghindar tidak, karena memang seperti yang saya bilang tadi, orang yang bertato belum tentu dia orang yang jahat. Orang yang baik yang memang dia senang melukis-melukis, dia bertato. Jadi tidak perlu kita menghindari. Seperti banyak orang kalau udah bertato pikirnya udah dia centeng atau apa gitu. Kalau aku tergantung aja, kalau dia baik-baik saja dan tidak mengganggu ya tidak ada masalah kan gitu. Ya kalau dia mengganggu, tapi dari segi apa, aku takut. Makanya kalau aku karena aku dua cewek, aku bilang nak, kalau cari teman jangan yang bertato-tato gitu, takut. Nah gitu kalau aku. Tapi ya kalau dari segi yang banyak duit ya memang itu ngetren gitu mereka. Berarti Ibu, kesimpulannya dari Ibu pribadi memang takut atau belum siap menerima orang-orang yang bertato begitu ya Bu? Belum, karena memang langsung kelihatan di sini, apalagi gede ya. Mereka yang bertato itu nggak banyak yang baik, enggak. Bahkan suka mencuri gitu. Gitulah yang memang dari penglihatanku yang suka di simpang-simpang dimaki-maki orang itu ya seperti itu. Banyak, bisa kamu lihat nanti kalau sore gini, mereka itu memang suka ambil, udah ngutip, suka ambil makanan gratis gitu, keluhan-keluhan mereka itu. Jadi ku tengok, iya dari tatonya aja udah gak srek kita gitu deh. Oke, baik. Ada orang kalau dia bertato biar dipikir orang dia hebat atau gimana gitu.
Tapi kalau memang yang mengerti tentang seni, dia tidak, karena memang dia bagian seni gitu, dia tidak, jadi tidak bukan untuk pamer. Nah, dan saya ya sah-sah aja, karena memang kalau selama dia tidak mengganggu kita, kita pun tidak perlu khawatir sama dia. Menurut saya, kalau saya pribadi menerima akan hal itu, karena ya kita secara berbicara secara hukum, tidak ada hukum yang menjelaskan bahwa tato itu dilarang. Jadi ya saya terima-terima saja, asal motivasinya itu benar, tidak digunakan untuk hal yang jahat gitu. Oke Bang, terima kasih ya Bang atas waktunya. Ya, Tato itu gambar atau simbol atau tulisan, bisa juga sebagai hiasan yang dibuat orang di tubuhnya, tergantung mereka bagian mana yang akan mereka gambar. Biasa aja selagi gambarnya masih dalam batas kewajaran, nggak ada masalah. Untuk situasi tertentu saya menerima orang yang memakai tato karena ada di beberapa suku yang menganggap itu adalah sebagai budaya di suku mereka, jadi nggak ada masalah. Ada. Kalau ditanya, mungkin sebagian jemaat yang sudah tua pasti nggak setuju. Tapi selama ini gereja tidak mempermasalahkan soal orang memakai tato atau tidak memakai tato. Selagi tato itu tidak merusak tubuh, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting dia tidak merusak tubuh, karena tato itu kan hanya lukisan tanpa harus melukai, itu bisa juga. Tapi jika sampai menyayat, melukai tubuh, maka itu akan menjadi buruk.